Halo teman-teman dan para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan diaktif tombol loncengnya agar nantinya tidak ketinggalan dari video-video terbaru saya. Untuk video kali ini saya ingin membagikan seputar trik ya, trik bagaimana caranya mengolah atau menyimpan cabai yang basah ya, yang tadinya basah. Di akhir-akhir minggu ini musim hujan sudah tiba ya teman-teman, jadi cabai dari pasar induk itu pada basah ya. Dan bagaimana caranya agar nantinya cabai tidak busuk atau tidak basah ya di esok harinya. Jadi simak terus videonya, jangan sampai di skip atau jangan sampai nontonnya tidak full durasi ya. Diusahakan nontonnya full durasi agar nantinya teman-teman pada tahu ya triknya bagaimana caranya menyortil cabai yang basah ya, supaya nantinya kelihatan bagus dan tidak busuk ya besok paginya untuk dijual kembali. Jadi langsung saja teman-teman ke pokok pembahasan ya. Untuk cabai basah misalkan kita beli dari pasar induk di musim penghujan seperti ini, jadi sebelum kita pajang atau sebelum kita jual, diusahakan teman-teman disortil terlebih dahulu ya, supaya nantinya yang busuk atau yang basah tidak menular ke yang bagus ya. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu yang basahnya, dan yang kering kita pisahkan, terus yang basah kita ambilin ya, kita sortil satu persatu seperti inilah teman-teman. Ini cabai merah, rawit merah yang sudah disortil ya. Jadi kalau tidak disortil sayang teman-teman, besok paginya akan busuk ya atau basah semua. Jadi setelah kita sortil dan pilih, kita angin-anginkan ya di tempat yang teduh atau di tempat yang kering. Beginilah ya teman-teman, ini video saya yang sudah tutup ya, sudah tutup, saya sudah selesai berjualan. Dikarenakan di sini cuma setengah hari ya untuk pasarnya. Beginilah penampakannya teman-teman. Jadi barangnya terlebih dahulu sebelum disimpan kita sortil terlebih dahulu, supaya nantinya besok pagi tidak rusak atau tidak ikutan busuk ya. Ini seperti rawit merah ini yang sudah disortil teman-teman. Jadi setelah kita sortil, kita angin-anginkan, lalu kita simpan di tempat yang kering ya. Ini penampakan lapaknya setelah saya tutup berjualan teman-teman. Jadi kalau misalkan saya bikin konten di saat berjualan, maaf teman-teman, jadi saya tidak sempat ya, jadi waktunya mepet sekali ya, dikarenakan ada kesibukan berjualan. Tadi sih rencananya saya mau bikin konten di saat berjualan ya. Berhubung situasi dan kondisi tidak mendukung, jadi saya tidak jadi bikin video di saat saya aktivitas jualan ya. Jadi untuk video kali ini mohon maaf teman-teman, saya cuma membagikan seputar trik saja ya, trik agar nantinya cabai tidak basah ya. Di pasar induk akhir-akhir ini atau di daerah sini ya, musim hujan teman-teman, jadi cabai sama sayuran pada basah ya.
Jadi kalau misalkan barang dagangan pada basah tergantung kitanya ya, bagaimana cara menyimpannya atau bagaimana cara mengolahnya supaya nantinya barang dagangan kita tidak hancur ya. Dan beginilah situasinya atau penampakan lapaknya setelah sehabis jualan. Jadi kita angin-anginkan ya untuk semua barang dagangannya agar nantinya besok pagi kelihatan segar dan bagus aja ya. Dan tak lupa juga untuk info percabean ya teman-teman. Untuk cabai merah keriting sudah turun dan cabai rawit merah juga sudah turun. Untuk cabai merah keriting saya jual tadi pagi di angka 70.000 ya. 67.000 sampai ke 70.000 per kilonya untuk harga eceran di pasar tradisional sini. Dan untuk rawit merah ini saya jual tadi pagi di angka 38 sampai ke 40.000 rupiah ya. Standar ya teman-teman, jadi belum ada kenaikan lagi. Inilah penampakannya rawit merah ori ya, rawit merah ori ini ya. Jadi orinya benar-benar ori, jadi mengkilat seperti ini. Ini favoritnya tukang mie ayam ya, sama ayam geprek. Jadi masuk sih dari semua kalangan ya, diantaranya para pedagang yang suka buat sambal. Kalau ini favoritnya tukang gorengan teman-teman, ini rawit tamanan namanya, favoritnya tukang gorengan. Kalau ini favoritnya tukang mie ayam, jadi pedagang mie ayam suka pakai ini, atau pedagang ayam geprek suka pakai rawit merah ya. Ini rawit merahnya yang super ori ya, yang kualitasnya bagus. Jadi beginilah penampakannya yang sudah disortil. Ini tadinya basah teman-teman, tadi pagi saya beli dalam keadaan basah. Dan ini alhamdulillah setelah disortil ini sudah kering teman-teman. Jadi di sini saya belum punya blower ya. Kalau di pasar induk suka pakai blower. Kalau di sini nggak apa-apalah, nggak pakai blower juga, soalnya di sini udaranya masih sejuk ya. Jadi tinggal kita angin-anginkan secara alami saja, nantinya juga kering sendiri ya. Beginilah penampakannya. Dan untuk harga sayur-sayuran teman-teman yang naik itu cuma timun ya, timun sama kacang panjang. Untuk harga timun saya jual di angka 10 sampai ke 12.000 ya untuk yang paling bagus. Dan untuk kacang panjang di angka 10.000 saja untuk harga eceran per kilonya. Dan untuk terong panjang atau terong ungu ya, yang jenis Mustang Super, itu saya ecer di angka 8 sampai 10.000 saja untuk per kilo. Udah yang paling super ya, udah disortil atau udah dipilih. Dan untuk harga jagung belum ada kenaikan teman-teman. Untuk harga jagung saya per kilonya jual di, kalau jagung kotor atau jagung masih ada kulitnya, saya jual di angka 5.000 sampai ke 4.000 sampai 5.000 per kilonya. Dan untuk yang sudah dikupas, harganya 8 sampai 10.000 untuk per kilonya. Dan untuk sayuran oyong teman-teman, oyong masih standar, saya ecer di angka 8.000 saja per kilonya. Dan untuk pare, sayuran pare saya ecer di angka 8 sampai 10.000. Ini teman-teman yang belum ada penurunan ya untuk cabai hijau besar dan cabai merah besar ya, atau cabai TW besar. Cabai TW besar saya ecer di angka 96.000 sampai ke 100.000 ya per kilonya.
Dan untuk cabai TW hijau atau cabai hijau besar itu saya ecer di angka 45.000 ya, karena cabainya bagus langsung dari petani. Ini salah satunya yang masih diangin-anginkan ya untuk cabai keriting hijau. Kalau tidak diangin-anginkan untuk cabai jenis ini ya, jadi jenis keriting hijau ini cepat busuk teman-teman. Jadi harus diangin-anginkan terlebih dahulu agar nantinya besok tidak hancur atau tidak busuk ya. Ini yang paling rawan cabai hijau keriting sama cabai hijau besar ya. Jadi kita harus ekstra ya untuk perawatannya supaya nantinya tidak busuk besok paginya. Dan ini yang sudah disortil. Untuk cabai rawit merah sengaja saya beli banyak dikarenakan lagi murah teman-teman. Dari pasar induk lagi anjlok ya untuk harga rawit merah. Dan untuk kol juga kita harus angin-anginkan seperti ini, jangan biasakan misalkan di wadah tertutup ya. Kita harus angin-anginkan ini supaya nantinya tidak melepuh atau tidak busuk lagi. Beginilah situasi pasar setelah sehabis jualan ya. Jadi semua barang saya masukin di satu tempat di lapak ya. Jadi lapaknya juga teman-teman diusahakan pakai ini ya, jangan tertutup, diusahakan pakai kawat yang seperti saya ini ya. Jadi supaya ada udara masuk, supaya nantinya sayuran kita tetap segar ya. Jadi diusahakan jangan pakai GRC atau triplek ya untuk lapaknya. Harus pakai kawat seperti ini biar nantinya si udara itu masuk ya, supaya barang dagangan kita selalu segar. Ini tinggal segini teman-teman untuk barang dagangannya. Kemungkinan malam nanti atau nanti malam kita akan berangkat lagi ya untuk berbelanja lagi ke pasar induk. Jadi belanjanya tiap malam teman-teman, tidak ada liburnya. Setiap malam pasti berangkat belanja. Dikarenakan pedagang-pedagang yang lain pada nitip ya, nitip belanjaan. Jadi diusahakan untuk belanja tiap malam ya. Jadi tidak ada libur di pasar tradisional sini. Kalau libur misalkan tidak belanja semalam saja, pedagang-pedagang lain kasihan teman-teman, jadi tidak ada barang dagangan karena tidak belanja misalkan di sini ya, tidak belanja ke pasar induk misalkan, pasti pedagang-pedagang yang lain atau pedagang-pedagang eceran yang lain tidak akan jualan dikarenakan tidak punya barang dagangan. Ini barangnya tinggal segini. Alhamdulillah pasar kalau tanggal muda ramai teman-teman. Kalau di pasar tradisional yang ramai itu di antara tanggal 1 sampai ke tanggal 15 itu masih ramai. Dan dari tanggal 15 ke tanggal tua, misalkan dari tanggal 15 ke tanggal 30 itu standar saja teman-teman. Kalau untuk tanggal muda spesial teman-teman di sini ya, di wilayah sini di Cikande sini. Jadi di sini kawasan pabrik ya teman-teman, jadi pabrik di modern ya, kawasan pabrik modern Cikande. Jadi untuk karyawannya gajiannya di antara tanggal 1 sampai ke tanggal 10 ya. Jadi antara tanggal 1 ke tanggal 15 itu pasar pasti rame ya, dikarenakan sudah pada gajian.
Oke, terima kasih, mungkin itu saja sekilas info dari saya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, dan selamat berjumpa kembali nanti di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak teman-teman.